Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas tentang keberkahan Ramadan pada sore hari ini, saya pengen mengajak kepada teman-teman semuanya untuk merenungkan 3 hadis yang secara redaksinya, secara teks mirip. Ini 3-tiganya hadis tentang ibadah bulan Ramadan. Dan kalau kita perhatikan, ketiga hadis ini memiliki kemiripan. Mirip dengan ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang isinya misalnya pengulangan-pengulangan, yaitu kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara, atau watawasau bil haq watawasau bis sabr, watawasau bis sabr watawasau bil marhamah. Itu ada kemiripan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau kita baca Al-Quran, di Al-Quran ada banyak ayat yang mirip. Yang tadi saya bacakan, ada ayat tentang syukur, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang lagi di surat yang lain, fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Jadi sama-sama mempertanyakan nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan. Atau kalimat saling menasehati, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di surat yang lain, watawasau bis sabr watawasau bil marhamah. Jadi agak mirip nih satu ayat dengan ayat yang lain. Ternyata bukan hanya di Al-Quran, di hadis juga ada beberapa hadis yang mirip. Misalnya hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nanti setelahnya kalimatnya berbeda tapi pembukaannya sama. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 1, fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Hendaklah komen yang baik atau diam. Hendaklah dia broadcast yang baik atau diam. Atau dia bikin caption yang baik-baik atau nggak usah posting. 1. Yang lain, hadisnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Falyukrim jarah. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis ini memiliki kesamaan dalam pembukaannya. Atau ada hadis juga yang berbunyi gini, inna ahabbal a'mal ilallah. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah. Atau sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Jadi beberapa pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda tapi sama redaksinya, amal apa yang disukai Allah. Ternyata pertanyaan yang sama, jawabannya beda-beda. Yang pertama kata Nabi, amal yang paling disukai Allah adalah, sebutlah, jihad fisabilillah. Dalam riwayat yang lain, amal yang paling disukai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, amal yang paling disukai Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dalam riwayat yang lain, amal yang paling disukai Allah itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan banyak lagi redaksi-redaksi yang lain yang pertanyaannya sama. Ini adalah hadis-hadis yang mirip, ayat-ayat yang mirip antara satu dengan yang lain. Nah, hari ini karena edisi kita adalah spesial, saya pengen ngajak kita merenungkan 1 hadis tentang Ramadan, 3 hadis tentang Ramadan yang redaksinya mirip. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man kana yu'minu billah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang pertama. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang kedua. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi 3 hadis mirip. Pertama, man shoma Ramadan. Kedua, man qama Ramadan. Ketiga, man qama lailatal qadri. Lalu ujungnya sama, ghufira lahu imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu 3 hadis tentang Ramadan yang secara redaksinya mirip, sama, bahkan hanya amalnya berbeda. 1 amalnya man shoma, puasa. Yang kedua amalnya man qama, yaitu tarawih. Yang ketiga, man qama lailatul qadri, yaitu itikaf atau tahajud pada malam Lailatul Qadar. Tapi kalimat berikutnya sama, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Itu adalah hadis yang mirip di dalam ibadah Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa hadis ini kok mirip? Sebagaimana ayat di Al-Quran mirip antara satu dengan yang lain. Sebagaimana juga hadis-hadis yang tadi saya sampaikan dalam tema-tema yang berbeda juga mirip. Kenapa ada kemiripan satu dalil dengan dalil yang lain? Ini menunjukkan bahwa ketika ada tikrar, ketika ada pengulangan dalam redaksi-redaksi syariat, baik itu Al-Quran maupun hadis, berarti sesuatu yang dibahas itu penting. Jadi kalau Allah ulang-ulang, berarti yang diulang-ulang itu sesuatu yang penting. Ketika Allah mengulang-ulang kalimat misalnya fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berarti masalah nikmat Allah itu sesuatu yang penting. Bahwa bersyukur itu sesuatu yang penting. Ketika Allah mengulang-ulang kalimat ya ayyuhalladzina amanu di satu surat dengan surat yang lain, sering kan Allah panggil, termasuk di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Di surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang beriman itu penting di mata Allah SWT. Begitu juga dengan hadis tentang Ramadan. Apa yang Nabi bahas di dalam 3 hadis ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apa yang dibahas? Nabi mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Man qama Ramadan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang itikaf sampai mendapatkan Lailatul Qadri, Lailatul Qadr di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana caranya bulan Ramadan kita menjadi bulan Ramadan yang penuh dengan amal solih. Walaupun Nabi menyebutkan hanya 3 amal solih, tetapi ini tidak terbatas dengan 3 aja. 3 ini semacam simbolik. Kalau mau disebutkan semuanya, panjang banget hadisnya. Makanya Nabi mengambil 3 sampel amal yang paling istimewa di bulan Ramadan untuk mewakili amal-amal yang lain. Jadi termasuk di dalamnya nanti tadarus, termasuk di dalamnya nanti sedekah atau memberi makan orang yang berbuka, termasuk di dalamnya nanti zikir, termasuk nanti di dalamnya takbiran lebaran, termasuk di dalamnya nanti sahur, takjil, dan berbagai macam amal-amal lain sepanjang bulan Ramadan. Tapi semua amal itu diwakili dengan 3 sampel: puasa, taraweh, iktikaf malam Lailatul Qadar. Jadi gimana caranya, maksud dari hadis ini, gimana caranya kita tetap semangat beramal soleh di bulan Ramadan? Gimana caranya semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa menjadi berkah? Sebagaimana judul kita, keberkahan Ramadan. Tahu arti berkah? Berkah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Arti bertambah kebaikan, ketika kita melakukan satu kebaikan, kebaikan itu membawa kita kepada kebaikan lain. Itu artinya berkah. Contoh, kita bantu teman, gara-gara kita bantu dia, dia jadi besanan sama kita. Dia jadi iparan sama kita. Dia ternyata jadi jodohnya kita. Nah, itu namanya berkah. Kalau cuma ngebantu terus selesai, itu namanya pahala. Tapi kalau ngebantu tapi bertambah kebaikan, itu namanya bukan hanya pahala tapi berkah. Al-hasanat, satu kebaikan membawa kita kepada hasanat yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, di bulan Ramadan kita pengen apa yang kita lakukan itu bukan hanya menjadi kebaikan, tetapi bertambah kebaikan. Bukan hanya jadi pahala tapi bertambah pahala. Terus gimana caranya biar apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa menjadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan di bulan-bulan yang lain, bertambah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Nabi mengajarkan kepada kita 2 tips saja. Dari 3 hadis tadi, hanya ada 2 tips sederhana kalau kita pengen ibadah Ramadan kita itu maksimal. Tips yang pertama adalah imanan. Kita melakukan ibadah apapun di bulan Ramadan dalam keadaan beriman. Dalam keadaan kita landasannya melakukan ini karena kita percaya kepada Allah. Kita percaya bahwa puasa ini adalah kebaikan. Kita percaya bahwa puasa ini adalah syariat. Kita percaya bahwa puasa ini adalah perintah Allah. Kita percaya bahwa puasa ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kita percaya bahwa puasa ini adalah salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kita percaya, kita yakin, itu namanya imanan. Karena ada banyak orang yang berpuasa,
tetapi dia nggak percaya kalau puasa itu penting. Dia berpuasa hanya karena kewajiban, dia berpuasa hanya karena mungkin bahkan ada yang berpuasa lebih ke sekedar kayak apa ya, tradisi misalnya. Nah, kita berpuasa karena kita percaya puasa itu sehat. Sehingga siapa yang pengen sehat, dia berpuasa. Kita percaya bahwa puasa itu perintah Allah, bukan sekedar tradisi, bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar saya pengen aja, tapi emang perintah Allah. Dan gak ada yang diperintahkan Allah kecuali kebaikan. Tidak ada yang Allah larang kecuali itu buruk untuk kita. Ada banyak orang yang beramal solih atau berbuat baik dalam kehidupan, tetapi tidak dilandasi dengan keimanan. Salah satu di antara orang itu adalah, misalnya sebutlah Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang sangat baik, berjasa bagi Rasulullah SAW. Tetapi jasanya sama sekali tidak bermanfaat untuk Abu Thalib, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak beriman. Jadi iman adalah syarat amal solih kita. Siapa yang tidak beriman, maka amal-amalnya habitat a'maluhum, amal-amalnya akan berguguran. Jadi nggak cukup teman-teman kita hanya menjadi orang baik, tapi kita harus menjadi orang yang beriman. Soalnya kalau kita jadi orang baik tapi tidak beriman kepada Allah, kebaikan kita itu nggak akan bernilai di mata Allah. Jadi ibaratnya gini, syarat mendapatkan bantuan kesehatan, yaitu BPJS misalnya, kita pakai BPJS, ada jaminan sosial atau jaminan kesehatan ya. Syaratnya adalah punya KTP Indonesia, kan itu ya syaratnya, harus punya KTP Indonesia. Kalau kita warga negara asing yang tinggal di Indonesia sakit, ternyata sakit aja nggak cukup untuk dapat jaminan kesehatan. Ternyata miskin aja nggak cukup untuk jadi jaminan kesehatan. Dia selain miskin, selain sakit, dia juga harus punya KTP Indonesia, warga negara Indonesia. Terus kita mau protes, misalnya kita datang ke Amerika nih, kita nggak punya ID card Amerika, kita gelandangan, kita homeless, nggak punya rumah di Amerika. Terus kita bilang ke pemerintah Amerika, pemerintahnya nggak fair nih, saya sakit kok terlantar, nggak ada yang ngobatin, nggak ada yang biayain. Padahal saya miskin, saya nggak punya duit, saya terlantar. Mereka akan bilang, kamu warga negara mana? Kalau kamu warga negara Indonesia, datanglah ke konsulat Indonesia, ke kedutaan Indonesia. Nggak boleh komplain ke pemerintah Amerika. Begitu juga di negara kita. Orang warga asing nggak boleh komplain ke pemerintah Indonesia karena dia paspor, bukan KTP. Walaupun dia sakit, walaupun dia miskin, walaupun dia baik. Ternyata menjadi orang yang miskin aja, menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang baik, nggak cukup untuk bisa mendapatkan layanan gratis kesehatan BPJS. Begitu juga dalam masalah agama. Menjadi orang baik aja nggak cukup untuk dapat pahala. Menjadi orang yang benar aja nggak cukup untuk dapat pahala. Dia harus mendaftar. Untuk dapat pahala itu dia harus registrasi. Gimana cara registrasinya? Gampang. Cara registrasinya dia cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau rasulullah. Karena kalau dia nggak mengaku sebagai hamba Allah, dia tidak beriman kepada Allah, terus gimana dia mau nuntut Allah? Orang dia nggak beriman sama Allah, kan nggak fair ya. Dia nggak beriman sama Allah, tapi dia nuntut Allah, gimana ceritanya? Dia nggak percaya Allah itu ada. Dia nggak percaya Allah itu ahad. Dia nggak percaya Allah itu punya surga neraka. Terus dia nuntut Allah, bilang Allah nggak fair, gimana caranya? Kalau dia mau menuntut Allah, dia harus percaya kepada Allah SWT. Dia harus mengakui Allah sebagai Rabb-nya, baru nanti Allah SWT akan memberikan pahalanya dalam setiap amal ibadah. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kata Nabi, syarat dari amal solih untuk bisa menjadi pahala, untuk bisa menjadi keberkahan, untuk bisa menjadi kebaikan itu adalah man soma, man qoma Lailatul Qadri Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman atau dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tentang puasa itu Allah memanggil orang yang beriman. Allah nggak memanggil manusia untuk puasa. Jadi kalau non muslim nggak berpuasa, kita nggak masalah, kita hargai mereka. Tetapi lakum dinukum waliyadin,
Mereka dengan agamanya, kita dengan agama kita. Nanti mereka masalah surga neraka ya dengan keyakinan mereka. Dalam keyakinan kita, surga neraka itu milik Allah, dan hanya orang yang berpuasa yang mendapatkan jaminan masuk surga dari pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Sehingga Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi syarat pertama dari ibadah puasa itu adalah iman, Islam. Harus orang yang yakin kepada Allah SWT. Bagaimana dengan orang yang Islam tapi nggak yakin? Karena kalau orang yang bukan Muslim, non Muslim, ya kita udah paham lah. Masalahnya nih Islam tapi nggak yakin. Berarti dia termasuk orang yang fi qulubihim marad, hatinya berpenyakit. Dia juga nggak akan dapat apa-apa dari puasanya. Kita berpuasa tapi kita kayak nggak yakin-yakin amat tentang surga neraka, rukun iman lah ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada kitab, percaya kepada takdir baik dan buruk, percaya kepada hari kiamat atau akhirat. Kita nggak yakin-yakin amat tentang itu. Buat kita semua itu hanyalah dongeng. Nah berarti kita termasuk orang yang belum memenuhi syarat puasanya diterima oleh Allah SWT. Sehingga semua rukun iman yang 6 itu nggak boleh ada sedikit pun yang kita ragukan. Termasuk Alkitab, yaitu Al-Quran. Nggak boleh ada satu ayat pun di dalam Al-Quran, bahkan satu huruf pun yang kita ragukan. Kalau kita meragukan satu ayat di dalam Al-Quran, berarti puasa kita bermasalah. Ayat mana yang kita ragukan di Al-Quran? Sebutlah misalnya ayat tentang waris. Lidzakari mislu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Ayat tentang hijab, katakan kepada perempuan-perempuan beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya. Ayat tentang riba, la ta'kulur riba yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah menghapus riba, mengharamkan riba. Ayat tentang jihad, waqatilu fi sabilillah infiru khifafan wa thiqalan, dan banyak lagi, wajahidu fi sabilillah. Ayat tentang jihad. Ayat tentang masalah keluarga misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ayat tentang masalah pernikahan. Ayat tentang masalah perceraian. Ayat tentang masalah masyarakat, supaya kita tidak saling membuli dan mencela satu dengan yang lain. Ayat tentang para nabi yang disebutkan di dalamnya. Ayat tentang Nabi Adam. Banyak ayat Al-Quran. Terus mana yang kita dustakan? Kalau ada satu saja dari ayat itu yang kita ragukan kebenarannya, seolah-olah ayat itu nggak relevan lagi dalam kehidupan kita, seolah-olah ayat itu nggak penting-penting amat untuk menjadi petunjuk hidup kita, berarti iman kita bermasalah, teman-teman. Ini dulu yang harus kita perbaiki. Sehingga kalau iman kita bermasalah, mau sholat, mau puasa, mau haji, semuanya akan ditolak oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal itu adalah imanan, harus beriman. Dan iman itu nggak boleh dibagi-bagi seperti rukun Islam. Rukun Islam ada yang boleh kita ambil, ada yang boleh kita tidak ambil karena ada uzur. Misalnya zakat. Kita nggak harus bayar zakat kalau kita miskin. Kita nggak harus haji kalau kita nggak mampu. Kita nggak harus puasa Ramadan kalau kita ternyata ada halangan, sakit, haid, nifas, nanti bisa diqadha atau bisa diqadha dan bayar fidyah. Tapi kalau rukun iman, nggak boleh ada yang ditolak. Semuanya harus diambil. Dan ketika mengambilnya, nggak boleh dibagi-bagi. Misalnya beriman kepada malaikat. Saya malaikat yang serak itu cuman Jibril doang. Kalau malaikat Israel, saya males soalnya masalahnya kematian gitu kan. Nggak boleh. Saya senangnya sama Mikail. Kalau Jibril males, kebanyakan perintah. Kayak orang Yahudi dan orang Syiah. Nggak boleh. Semua malaikat kita beriman. Nabi juga gitu, semua nabi kita beriman. Nggak boleh kita beda-bedain. Saya senangnya sama Nabi Isa doang, Nabi Musa enggak. Saya sama Nabi Musa, Nabi Muhammad enggak. Saya sama Nabi Sulaiman, Nabi Daud enggak. Nggak bisa, semua nabi 124.000 nabi, semuanya kita beriman. Walaupun yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Artinya begitu juga dengan Al-Quran, Injil, Taurat. Selama Injil dan Taurat itu belum diselewengkan, Injil yang masih asli, orisinil, Taurat yang masih ori, belum diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada masanya. Jadi kita beriman, termasuk Al-Quran. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas surat An-Nas, nggak ada satupun yang kita dustakan. Kalau ada satu saja ayat yang kita dustakan, saya nggak terlalu yakin dengan ayat hijab, kan zamannya udah beda, itu mah cuma tradisi Arab, berarti bermasalah iman kita. Kalau bermasalah iman, ditolaklah semua amal. Sesungguhnya
orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal mereka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat amal mereka tertolak atau berguguran. Itu yang harus kita perbaiki dulu, teman-teman. Ini untuk sesi yang pertama. Insya Allah nanti syarat yang kedua kita bahas pada sesi yang kedua. Saya kembalikan ke Kak Bung. Oke, terima kasih Ustaz Ataki. Ini teman-teman tadi sudah menyimak pemaparan yang luar biasa yang mengenai Ramadan. Ini saya akan cek dulu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan juga ingin mengucapkan selamat datang gabung di channelnya Dana Syariah Indonesia. Dan kita lagi ngobrol bareng sama guru kita Ustaz Ataki ya. Ini ada yang masuk pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang satu tema. Yang pertama tadi ada beberapa yang sudah dijawab oleh Ustaz. Ini dari Indonesia Priyanto. Tujuh pertanyaan Ustaz. Apakah amalan yang gampang atau mudah dilakukan di bulan Ramadan, tapi pahalanya besar di Allah? Terus kemudian yang selanjutnya, ini adalah dari Ronald Muhammad Rusmana. Ini alhamdulillah di tempat saya ini bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, termasuk sholat tarawih berjamaah. Cuma masalahnya besar, ini kecepatan sosial luar biasa banget. Bagaimana ini cara kita menyikapinya. Dan yang selanjutnya ini kita akan berkasih untuk 3 pertanyaan dulu. Ini bagaimana Ustaz dari Ramadan untuk mengganti itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan kondisi pandemi yang sekarang. Mohon. Pertama pertanyaannya tentang amal yang mudah tapi berpahala besar. Salah satu amal yang paling gampang dan berpahala besar itu adalah zikir. Nabi SAW bersabda, kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah banget diucapin dengan lisan, mudah banget. Tapi sangat berat timbangannya dalam kebaikan-kebaikan kita. Dan Allah suka banget dengan kalimat itu. Udah dia mudah, tapi dia berat timbangan kebaikannya, nilainya besar. Dan Allah suka banget dengan kalimat itu. Ini amal paling gampang. Apa kalimatnya kata Nabi? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kira-kira butuh berapa detik bagi saya untuk mengucapkan kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Cuma 5 detik. Tapi dengan 5 detik, timbangan kebaikan kita itu langsung berat. Sehingga nanti kita termasuk orang yang kata Allah, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang beriman, orang yang baik itu ada di tempat yang tinggi. Faman utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang diberikan kitabnya di sebelah kanan? Kenapa diberikan sebelah kanan? Kenapa kitabnya ditaruh di tempat yang tinggi? Karena kitabnya berisi dengan kalimat-kalimat yang baik, yang mudah diucapin tapi pahalanya besar. Daripada kita komen yang gak benar, daripada kita ngomel, daripada kita mencela. Yang kadang-kadang mencela itu butuh waktu lebih lama daripada berzikir. Ngomel itu butuh energi dan waktu lebih lama daripada zikir. Ngomel itu kan panjang. Kalau zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau astagfirullahalazim, atau la haula wala quwata illa billah, atau apalagi kalimat-kalimat zikir yang lain. Intinya itu jauh lebih mudah daripada ngomong-ngomongin hal-hal yang lain, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Makanya ucapkanlah setiap hari, setiap malam, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Atau kita bisa berdoa, itu juga mudah. Kita bilang, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa dibaca di pagi dan petang, atau ketika menjelang berbuka puasa, atau kapanpun boleh dibaca. Karena kata Nabi kepada Aisyah atau kepada Fatimah, kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan memperkenankan semua keinginan dia secara ajaib. Pengen ditunjukkan keajaiban dalam hidup, baca ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup lagi maha sendiri, tidak butuh pada makhluknya, maha mengurus hamba-hambanya. Berikanlah kepada saya harapkan segala kebaikan kepadamu. Uruslah urusan saya, jangan engkau biarkan saya mengurus diri saya sendiri, walaupun sekejap mata saja. Baca doa itu.
atau zikir yang tadi, dan banyak lagi zikir-zikir yang mudah atau doa-doa yang mudah, sehingga di bulan Ramadan hanya dengan amal yang seringan itu insya Allah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Salat tarawih Ustaz. oh ya, tarawihnya cepat ya. Banget. Wah, Cepat banget Ustaz ini. itu namanya sholat pro ya. Sholatnya terlalu udah, karena mungkin udah biasa kali ya. Tapi memang sebagaimana istilahnya ya Kak Buni, tarawih itu dalam bahasa Arab artinya sholat santai. Karena tarawih dari kata roha, roha itu terus jadi bahasa Indonesia rehat. Jadi rehat itu bahasa Arab, bahasa Arabnya rehat, roha. Jadi kemudian karena dilakukannya berkali-kali disebutlah dengan istilah tarawih, sholat yang santai. Apa arti sholat yang santai? Sholatnya berdirinya santai lama, rukuknya santai lama, sujudnya santai lama, tahiyatnya santai lama, beres 4 rakaat, santainya lama. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, itu tarawih yang sebenarnya. Tapi kalau berdirinya cepat, rukuknya cepat, sujudnya cepat, lalu nanti salam langsung bangkit lagi cepat, itu bukan tarawih, tapi itu namanya sholat musabakoh, sholat perlombaan, kompetisi untuk memecahkan rekor muri siapa yang paling cepat. Saya nggak ngomongin hukumnya, ini mah masing-masing punya mazhab, tetapi kalau kita kembalikan kepada asal istilah tarawih itu sendiri, baru disebut tarawih kalau sholatnya santai. Memang nggak harus sepanjang Nabi yang berjus-jus, tetapi tetap dengan tumakninah, dengan ketenangan. Berdirinya tumakninah, bacaannya tumakninah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu udah paling cepat tuh, tapi masih santai. Ketimbang Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Itu kan cepat banget ya. Kayaknya kurang tumakninah dan kurang memberikan hakut tilawah. Padahal kita membaca Al-Quran itu kata Nabi, kata Allah di dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna alaina bayanah. Janganlah engkau Muhammad mempercepat bacaanmu atau lisanmu dalam membaca Al-Quran. Allah melarang kita membaca Al-Quran dengan terburu-buru sampai kehilangan hak-hak tajwid. La tuharrik lisanak lita'jala bih. Janganlah engkau gerakkan lisanmu untuk terburu-buru membaca Al-Quran. Kenapa? Supaya kita bisa tadabbur, supaya kita bisa tenang, tumakninah, supaya kita bisa tafakkur, supaya kita bisa khusyuk, apalagi di dalam sholat. Itu arti dari tarawih yang sebenarnya. Terus gimana kalau imamnya kayak gitu? Saya sarankan kalau ada imam itu lebih baik kita sholat sendiri, karena salah satu di antara rukun sholat itu adalah tumakninah. Sehingga kalau kita tidak tumakninah, maka sholatnya bermasalah. Oke, yang ketiga? Yang ketiga Ustaz, pertanyaannya adalah ini bagaimana cara mengganti amalan itikaf. Oh iya. Ya, itikaf dalam kondisi di rumah aja atau stay at home atau itikaf at home. Jadi kalau ada work from home, sekarang itikaf from home. Jadi IFH ya. Jadi itikaf dari rumah. Gimana caranya? Memang ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih normal sih melakukan ibadah tarawih seperti biasanya. Saya nggak mau komentari bab itu, nanti silakan tanya aja kepada ahlinya. Tetapi kalau di kondisi beberapa zona merah seperti kita di Bandung, Jakarta, yang memang sedang menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka mau nggak mau kita memang harus itikaf dengan social distancing. Gimana caranya? Kalau nggak bisa itikaf di masjid karena ada urusan daruri, ada urusan darurat, ditambah lagi memang Nabi mengatakan larilah kamu dari wabah seperti engkau lari dari singa. Jadi kalau kita mau lari dari wabah, dari penyakit, dari penyebaran virus, larinya itu harus seperti kita lari dari singa. Artinya kita larinya tuh benar-benar menjauh gitu, bukan setengah-setengah. Kan kalau ada singa kita larinya sampai hilang ya, tiba-tiba jadi flash kan. Nah begitu juga dalam menghindari wabah. Kalau memang daruratnya seperti itu, maka kita niatkan bahwa kita itikaf, tapi kita tetap melakukannya di rumah. Caranya kita cari satu spot di rumah kita,
yang biasanya di situ kita sholat, kita nyebutnya dengan musola pribadi. Itikaflah di musola pribadi kita di rumah. Kalau nggak punya musola pribadi selama Ramadan, tetapkan mana musola pribadi kita yang kita akan taraweh di situ, kita sholat di situ, kita zikir tilawah di situ dengan sajadah yang tidak berubah-ubah posisinya. Itulah yang kita jadikan musola kita. Kalau kita nggak punya musola pribadi, kita tetapkan selama Ramadan. Apakah di sebelah tempat tidur, apakah di ruang tamu, apakah di ruang keluarga. Kalau yang udah punya musola pribadi, jadikan itu sebagai masjid kita selama stay at home ini, sehingga kita bisa itikaf di situ. Dan mudah-mudahan karena alasan darurat, maka kita tetap mendapatkan pahala itikaf walaupun kita tidak bisa ke masjid, insyaallah. Jadi la tahzan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah di ayat tentang Ramadan, Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Ya, terima kasih buat Ustaz Al-Taqi untuk jawaban yang sangat luar biasa, pencerahannya. Kita akan lanjutkan. Ini kita masih ada sedikit waktu lagi karena nggak kerasa ya ternyata. Ini kita akan langsung mendengarkan kembali para dan juga menyimak teman-teman yang udah bergabung di channelnya dan Syariah. Kita akan, ini masih ada sedikit yang akan disampaikan ini dari Ustaz Al-Taqi mengenai pernikahan di bulan Ramadan. Itu saya persilakan Ustaz Al-Taqi. Baik, yang kedua teman-teman tentang bagaimana cara biar amal ibadah kita itu menjadi bernilai berkah, kebaikan-kebaikan, diampunkan dosa, diangkat derajat, dijadikan sebagai jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, dijadikan sebagai kebaikan untuk di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua supaya amal kita itu menjadi amal yang bernilai kebaikan, amal solih, syaratnya adalah wahtisaban. Kalau yang pertama syaratnya iman, tasdik, yakin, thiqah billah. Yang kedua syaratnya ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ikhlas. Jadi pertama beriman, kedua ikhlas. Karena kalau kita yakin, kita beriman dengan semua rukun iman, kita yakin puasa itu perintah Allah, kita yakin puasa itu adalah kebaikan, kita yakin tentang surga yang Allah janjikan di balik ibadah puasa, tapi kita nggak ikhlas, kita masih ibadahnya pamer. Apalagi sekarang kita hidup di era sosial media, di mana semuanya bisa kita update. Kita bisa update status, kita bisa update stories, kita bisa update feed, kita bisa update broadcast di grup, kita bisa di repost oleh orang lain, kita bisa candid. Kadang-kadang kita nggak ada niat ria, tetapi ada yang ngeposting, ada yang share, terus kita tahu jadi kebawa ria. Banyak banget cara untuk kita bisa ria, sehingga yang harus kita jaga selama ibadah bulan Ramadan adalah ihtisaban, tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Karena orang ria itu bisa dengan 3 celah. Pertama, ria di awal, memang dia niatnya udah nggak benar dari awal, pengen pamer. Kita tilawah, apalagi misalnya yang punya akun sosial media, apakah di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, dia pengen live nih, live lagi tilawah, atau dia tilawahnya online. Kan sekarang banyak yang pakai meeting online atau acara tausiah online ya, dengan yang bisa langsung interaktif misalnya. Nah, kan bisa juga nanti kita tadarus online nih, bareng dengan teman-teman. Di antara semua yang tadarus, ternyata kita yang bacaannya paling bagus. Nah, muncul rasa sum'ah, rasa riya, rasa sombong, pengen nunjukin ke yang lain kalau kita tuh yang paling bagus bacaannya. Ternyata dari 10 orang yang tadarusan bareng secara online, kita yang paling bagus bacaannya, tapi kita yang paling tidak bernilai pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Innallaha la yanzuru ila a'malikum wala ila aswarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat perbuatan kita dulu sebelumnya. Allah nggak ngelihat penampilan kita dulu. Allah nggak ngelihat harta kita dulu sebelumnya. Allah akan ngelihat hati kita dulu. Kalau itu benar, baru Allah lihat yang zahir. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niat. Hati-hati dengan itu. Karena jangan-jangan ketika kita misalnya nih, baru aja kemarin saya dapat edaran dari masjid komplek untuk sumbangan takjil. Kita tulis nama, kita tulis angka, berapa kita mau nyumbang takjil yang nanti akan dibagi-bagikan di masjid,
diberikan kepada security komplek, kepada pekerja kebersihan komplek, dan marbot di masjid. Misalnya kita tulis nama nih, nama Hananda Taki, sumbangan donasi takjil 1 juta, kita kirim ke masjid. Dalam hati kita muncul rasa riya, wah kayaknya nih di komplek ini kayaknya saya nih yang paling gede nih ngasihnya nih. Udah, ternyata yang paling rugi di komplek itu dalam sedekah adalah kita, padahal yang kita yang paling gede. Kenapa? Rusak niatnya. Oh kalau gitu mending kasih kecil aja Ustadz, biar nggak riya. Nggak gitu juga sih, karena bisa jadi setan sengaja menjebak kita supaya nggak beramal. Daripada riya mending nggak usah, daripada riya mending nggak usah tilawah, daripada riya mending nggak usah dakwah. Bukankah dengan kita berdakwah di sosial media jadi syiar, tapi sisi lain resikonya riya? Makanya kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita gara-gara takut riya jadi nggak bersyiar. Kayak kita sekarang nih, tampil di live, nanti tilawah saya diposting di YouTube, diposting di Instagram. Terus apakah saya merasa riya? Nah ini yang harus saya hati-hati. Jangan sampai gara-gara saya posting di Instagram, niatnya pengen syiar, akhirnya amal saya gugur gara-gara riya. Kebalik, saya nggak mau posting sama sekali biar saya tidak riya, jadinya tidak ada syiar. Makanya kita harus memperbaharui niat, terus menjaga niat kita. Ditambah lagi di bulan Ramadan, kata ulama fikih, niat itu sebaiknya diperbaharui sebagaimana mazhab Imam Syafi'i, diperbaharui setiap malam sebelum subuh. Kita berniat kembali, baik niat yang dibaca atau niat yang di dalam hati, tapi kita perbaharui setiap malam. Jadi ada celah orang riya di awal, ada celah orang riya di tengah. Maksudnya di tengah, di awal dia ikhlas, tapi di tengah ada yang muji. Wah sumbangannya besar ya, Masya Allah, terima kasih ya Ustadz, kata orang DKM, kata marbot. Akhirnya kita ngerasa besar kepala, kita ngerasa jadi berbunga-bunga, kita ngerasa bangga diri gitu, kita merasa hebat. Nah ini namanya riya di tengah, padahal di awal udah ikhlas. Di awal kita pengen diam-diam aja, nggak ada yang tahu. Makanya kita titipin ke teman kita, ke pembantu kita, ke supir kita, tolong bawa ini ke masjid. Ya, saya nggak mau ketemu sama orang DKM, takut nanti riya. Tapi kan kita udah terpaksa nulis nama biar terdaftar. Soalnya kalau nggak nulis nama nanti nggak ketahuan kalau rumah kita itu udah memberikan hak masjid gitu kan. Terpaksa nulis nama, atau kita nggak tulis nama, nulisnya hamba Allah. Tapi nomor rumahnya ketahuan, rumah kita kan sama aja ya. Jadi ya udahlah, terpaksa nulis nama, nomor rumah dengan angka donasi, tapi kita nggak ada niat riya. Kasih aja ke DKM, dapat SMS, Pak makasih ya, alhamdulillah sumbangan Bapak ternyata yang paling besar di komplek. Muncul sombong, itu riya di tengah. Tadarusan online, nggak ada niat riya, tapi pas ada yang bilang dari teman kita, Masya Allah suaranya bagus ya, riya di tengah. Posting bacaan Al-Quran, posting lagi ibadah, posting lagi bersedekah, posting lagi turun ke jalan untuk berdakwah dengan membantu orang-orang yang butuh. Kita posting niatnya apa? Syiar. Tapi di komen ada yang bilang, luar biasa ya, harusnya kayak gini tuh dakwah, luar biasanya tilawahnya bagus, luar biasanya suaranya bagus, saya adem kalau dengar suara ini, bacaan ini, segala macam. Muncul riya di tengah, rusak amal kita. Atau riya di akhir, ini yang paling bahaya. Di awal udah kejaga, udah ikhlas. Di tengah nggak keganggu dengan pujian-pujian orang. Kita tutup mata, tutup telinga, nggak mau baca komen karena pengennya ikhlas. Tapi di akhir ada yang ngeremehin kita. Biasanya pemancingnya itu ada yang ngeremehin kita. Ada yang bilang gini, jangan cuman dakwah ngomong doang dong, beraksi, berbuat sesuatu yang konkret. Akhirnya kita kepancing. Wah dia nggak tahu kemarin saya turun ke jalan. Ya dia nggak tahu kemarin saya sedekah. Dia nggak tahu kalau saya juga ikut bebersih di masjid-masjid. Dia nggak tahu, kita kepancing kan. Akhirnya kita kasih tahu, nih lihat nih postingan yang ini, bukan cuma ngomong, saya juga turun. Akhirnya gugur lagi amal kita. Istri masak untuk suami, awalnya ikhlas, di tengah dia ikhlas, tapi besoknya suaminya komplain, mah kok puasa kita tahun ini biasa-biasa aja ya, kayaknya nggak ada yang spesial dari makanan. Akhirnya kepancing, Pak tahu nggak aku tuh udah gini. Sebutin satu-satu kebaikan kita. Suami juga gitu. Awalnya mencari nafkah, nggak ada niat riya, nggak ada niat pengen dipuji sama istri. Tapi di tengah juga nggak terganggu. Di akhir mertua ngebanding-bandingin kita sama menantu yang lain. Akhirnya kita kepancing. Nah ini namanya riya di akhir. Itu juga bisa menggugurkan pahala dari amal yang kita lakukan. Makanya kata ulama,
jaddidu niyatakum, perbaharui niat kalian di awal, di tengah, di akhir, supaya terjaga sampai akhir hayat kita, amal itu tetap menjadi amal yang utuh. Itulah 2 syarat amal kita di bulan Ramadan menjadi amal solih, amal yang berpahala besar di sisi Allah, amal yang akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat, dan amal yang bisa menjadi keberkahan dalam hidup kita insya Allah. Syaratnya 2. 1. Iman, artinya kita menjadi orang yang yakin sama Allah dengan semua rukun iman. Yang kedua, ikhlas, artinya kita lakukan semua itu karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu.